Halo, kembali lagi bersama saya King Awur Permana dalam pelajaran lanjutan ya kemarin. Jadi kemarin itu bagaimana kita memperdalam kepekaan batin atau kepekaan rasa. Hmm, Oke. Jadi terakhir yang kita bicarakan adalah gambaran dari pengalaman saya. Pengalaman yang lain itu pernah juga ada seperti halnya saya dengan teman saya yang bernama Ishak. Eh, di FB ada tuh teman saya yang namanya Ishak. Jadi kalau nggak percaya boleh langsung tanya-tanya ke dia. Eh, jadi sepulang dari kita ketemu dengan seseorang, jadi kita berdua nih ketemu sama seseorang ke Kemayoran di tengah jalan sampai di Senen, uang kita habis. Ternyata emang saya nggak bawa uang, dia juga bawa uangnya pas-pasan. Jadi di tengah jalan itu pas pingin pindah bis gitu ya, naik Kopaja 502 nggak ada uang juga. Sampai akhirnya kita berpikir gini, apa kita pinjem uang dulu, enggak, apa kita naik bajai terus nanti sampai di, kita kan pengennya menuju Taman Ismail Marzuki. Dulu kan kampus saya juga di sana, dan sampai di nanti kalau bajai itu udah nyampe di Taman Ismail Marzuki, kita baru pinjem uang sama temen yang ada di situ. Dan akhirnya kita pikir-pikir, bajai nunggu lama juga nggak ketemu, nggak ada, sampai akhirnya dalam hati saya ngebatin, andai ada uang gitu ya datang sini. Baru tiba-tiba ngomong begitu, teman saya yang namanya Ishak ini lompat ke tengah, rada ke tengah jalan raya yang banyak mobilnya, terus dia ngejar sesuatu dan dia ngambil sesuatu itu. Terus dia bilang, Noldi, uang Noldi, kata gitu kan. Jadi ternyata dia itu dapat uang digulung ya, bentuk kayak gentong gitu, ketong gitu, gelundungan gitu, bulat lingkaran, dikaretin. Jadi uang itu ternyata senilai 200.000, cepean 2 buah, 100.000 2 buah. Jadi anehnya itu tiba-tiba ada uang ngegelinding menuju ke arah kita. Sebelum sampai ke arah kita udah diambil sama Isa gitu. Akhirnya uang itu buat kita naik bajai, sisanya dibagi 2 gitu. Jadi eh, bahasan dari kepekaan batin ini sebetulnya lebih ke kita belief system. Jadi belief system ini adalah sistem keyakinan kita kepada diri kita sendiri dan tentunya kepada Tuhan yang memberikan dan menjamin rezeki kita. Nah, ini bicara tentang rezeki. Kembali lagi, kalau misalkan Anda sekiranya lagi susah uang, ya, itu Anda harus berpikir bahwa segala sesuatunya itu sudah dijamin sama Allah, sama Tuhan kita. Dan jangan sampai kita yang namanya kita kufur nikmat atau meragukan atau berburuk sangka kepada Tuhan kita. Jadi jangan sampai kita berpikir, wah nggak akan dapat rezeki gitu ya. Kalaupun nggak dapat ataupun lagi kosong, minimal itu, jadi gini, sistem di kepala kita harus mindsetnya seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Pada saat di atas siap-siap ke bawah, pada saat di bawah siap-siap ke atas. Jadi mindset itu yang harus ditanamkan ke dalam diri kita sendiri. Jadi pada saat Anda lagi susah, Anda justru harusnya bersenang hati. Nah, jangan menggerutu, jangan istilahnya ngedumel atau mengeluh. Harus bisa berpikir seperti itu. Pada saat nggak ada uang, harus bisa sama rasanya perasaan kita pada saat kita sedang lagi banyak uang. Jadi kesadaran perputaran roda tadi itu yang saya maksudkan, ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada di atas lagi gitu ya. Seperti halnya roda yang berputar.
Oke, kembali lagi kepada kepekaan batin. Bagaimana caranya kita mendapatkan kepekaan batin? Dan ini adalah latihan yang nggak bisa cuma sekali dua kali terus kita bosen, belum ada hasil kita udah nyerah. Ini sempat dilakukan oleh saya rutin, yaitu meditasi. Meditasi ini nggak harus selalu yang namanya meditasi itu duduk sila seperti halnya pertapa-pertapa pada zaman dulu, atau seperti di film-film yang ada biksu sedang bertapa atau meditasi. Duduk sila, tangannya dipusar. Nggak harus seperti itu. Poin penting dari meditasi itu adalah kita mengontrol pikiran kita dengan melatih pikiran kita mengontrol keluar masuknya nafas kita. Nah, jadi sebetulnya ini adalah teknik untuk kita memperhatikan diri kita. Kita mengontrol diri kita sepenuhnya. Bahkan pada saat Anda jalan kaki sekalipun, saya yakin hampir semua orang tidak mengontrol gerakan tangan. Nah, Anda seperti halnya autopilot. Jadi kalau naik pesawat, pilot itu tinggal nyetel ke settingan otomatis, sehingga pesawat bergerak, berjalan, terbang menuju ke tujuan. Nah, jangan sampai kita selalu modenya selalu autopilot. Ya, jadi harus kita segala sesuatunya, gerakan kita itu harus kita kontrol dengan pikiran kita. Untuk awal itu sangat melelahkan, tapi setidaknya ini akan melatih diri kita untuk lebih waspada, lebih mengontrol pikiran kita, lebih ke pengendalian diri kita, terutama pengendalian perasaan kita. Jadi latihannya itu sebetulnya lebih ke meditasi. Saya katakan tadi nggak perlu harus duduk, Anda bisa sambil berbaring, tapi bantalnya harus 2, nggak harus 2 juga. Mungkin kalau Anda sudah tahap yang dimana Anda paham hakikat dari meditasi itu sendiri, Anda nggak perlu 2 bantal. Bahkan meditasi yang sebetulnya terbaik adalah menjadikan sehari-hari kita itu adalah meditasi atau keadaan meditatif. Keadaan meditatif ini sama halnya dengan kalau Anda melihat orang-orang bijak, seperti contohnya siapa ya? Mahatma Gandhi mungkin, atau tokoh-tokoh, kalau saya Habib Lutfi mungkin ya, saya melihatnya itu. Dia itu gerakan-gerakannya itu sepenuhnya terkontrol. Jadi meskipun pelan gitu ya, seperti orang yang sangat lemah lembut namun berwibawa, sebetulnya dia tuh sudah tahap dia bisa mengendalikan pikiran dan gerakan atau tubuhnya dia seluruhnya. Nah, yang harus kita gapai dari meditasi itu adalah itu dulu. Nggak usah berpikir Anda pingin bisa terawang, atau mungkin Anda bisa ngeliat setan, atau mungkin Anda bisa punya ilmu kebal, atau mungkin Anda punya anu, nggak perlu. Yang terpenting itu sebetulnya bukan ilmu kebal. Yang terpenting itu adalah bukan ngalahin orang lain. Yang terpenting itu adalah mengalahkan diri sendiri. Jadi pada saat Anda berhasil mengalahkan diri sendiri, pada saat Anda berhasil mengalahkan diri Anda sendiri, maka Anda akan insya Allah dengan mudahnya mengalahkan orang lain. Nah, sikap meditatif itu apakah harus sehari-hari dan setiap saat? Ini pertanyaan yang sering muncul. Kalau saya bilang nggak harus sih sebetulnya setiap saat atau dimanapun. Karena bisa dikatakan hampir-hampir mirip gerakan meditatif ini dengan jaim atau jaga image.
Anda bisa berlaku konyol pada saat Anda tidak di depan banyak orang, atau misalnya Anda bercanda dengan teman-teman Anda berbicara pada saat Anda bergaul dengan istri Anda atau anak Anda atau teman-teman Anda gitu ya. Anda bisa lepas kontrol sikap meditatif itu. Tapi jangan lupa untuk selalu lebih banyak perbandingan waktu untuk menggunakan sikap meditatif, yaitu mengontrol pikiran, gerak tubuh kita, segala macam. Itu harus lebih banyak perbandingannya dibandingkan dengan lepas kontrol keadaan atau sikap meditatif. Hampir perbandingannya itu kalau 100%, yang meditatif ini harus minimal 85%. Itu tahap latihan ya. Pada saat Anda mengetahui hakikat dari sikap atau bersikap meditatif atau mengontrol pikiran pada setiap saat gitu ya. Pada saat Anda sudah mengetahui hakikatnya, Anda nggak perlu tiap saat untuk meditatif keadaannya. Saya rasa begitu, karena yang terpenting adalah yang kita cari adalah hakikatnya. Tapi kebanyakan orang belum nyampe hakikatnya, tapi udah nyerah. Begitu aja. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kurang memuaskan penjelasan saya ini, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, dan insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Yang penting adalah tujuan dari mencapai kepekaan batin atau kepekaan rasa ini adalah Anda harus bisa mengontrol diri Anda. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meditasi. Nanti anehnya pada saat Anda sudah bisa mengontrol sepenuhnya pikiran Anda akan bisa melihat hal-hal yang orang lain itu nggak bisa Anda lihat, orang lain nggak bisa lihat. Kalau Anda berpikir tentang materialistik atau materi, segala sesuatunya Anda pengen, gue pengen uang, berarti Anda adalah yang Anda cari bukan uang, tapi ide-ide kreatif yang orang lain nggak lihat. Ide-ide kreatif ini yang nantinya akan menghasilkan uang. Pokoknya pada saat Anda nanti punya kepekaan rasa, bagi Anda segala sesuatu yang Anda lihat itu adalah indah. Oke. Dan segala sesuatunya itu adalah ide. Ide itu adalah uang. Jadi kalau Anda ingin meditasi supaya punya banyak uang, ini kaitannya dengan meditasi bisa menghasilkan banyak uang. Anda nanti akan timbul banyak ide dari orang-orang yang bahkan nggak bisa melihat itu adalah ide. Paham ya? Contoh misalkan gini, saya lagi jalan sama teman-teman saya, rame-rame cowok-cowok gitu ya. Tiba-tiba teman-teman saya jalan di depan, si Noldi kemana? Teman-teman kuliah kan manggil saya Noldi. Noldi kemana? Nggak taunya mereka mendapati saya sedang jongkok. Saya sedang memperhatikan apa? Tai kucing. Saya sedang memperhatikan tai kucing. Jadi bagi saya sedang mengamati secara detail tai kucing itu ternyata indah. Dari bentuknya, teksturnya, lekukannya, dan ternyata tai kucing itu bentuknya macam-macam loh, gitu kan? Oke, Anda mungkin akan berpikir buat apa juga tai kucing gitu kan? Dan akhirnya itu saya membuat tai kucing bohongan yang terbuat dari bubur kertas koran yang dilapisi oleh lem styrofoam yang sudah dicampur dengan warna. Dan warnanya ini akhirnya mirip banget dengan warna tai kucing yang pernah saya lihat dan saya amati. Dan itu ada beberapa warna ya, ternyata beda-beda gitu. Dan seringnya warna apa coklatnya model coklat apa, kehitaman atau coklat mudanya atau gradasi warnanya segala macam. Dan ternyata gantungan kunci yang berbentuk tai kucing ini sangat laku di pasaran, terutama di
anak-anak SMP pada saat itu. Jadi kalau tadi bicara tentang apa sih untungnya meditasi bagi istilahnya nggak akan menghasilkan uang, ya nggak juga. Segala sesuatunya itu sebetulnya bisa menghasilkan uang, cuma Anda sendiri yang nggak pintar dalam melihat peluang atau ide. Bahkan tai kucing pun itu sebetulnya adalah uang atau ide gitu ya. Saya pernah lihat tuh di YouTube ada orang di luar negeri sana jualan tai-taian dan itu laku dan sampai viral gitu ya. Padahal sebetulnya dalam hati saya gue sudah melakukan hal itu gitu dan itu benar gitu menurut saya gitu. Jadi untuk kali ini bahasannya antara meditasi dengan ide, dan ide itu adalah uang yang masih bentuk energi di awang-awang atau di pikiran kita. Tapi bila Anda realisasikan, maka itu akan benar-benar menjadi uang. Yang terpenting adalah ide Anda ini harus orisinil. Bisa dikatakan sebetulnya nggak ada ide baru di bawah matahari kita ini. Semua hanya perputaran roda yang bahkan mungkin ada orang yang pernah sudah buat sebelumnya, sebelum kita buat. Tapi mungkin dia hanya berhenti sesaat gitu karena dia punya entahlah itu pekerjaan baru atau dia punya musibah atau apa. Tapi akhirnya ide itu akhirnya kita ambil dan kita galakan, kita eksploitasi, kita eksplorasi. Ternyata itu adalah menjadi sebuah uang. Sama halnya dengan Tesla. Tesla ini kan punya banyak segudang ide gitu ya, bahkan ide-ide dari mobil listrik lah segala macam gitu ya. Yang akhirnya sekarang ide-idenya Tesla itu mulai dipakai. Oke. Jadi sekian pelajaran kali ini tentang bagaimana mendalami kepekaan batin atau kepekaan rasa. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Tetap di channel ini, jangan lupa subscribe biar saya semakin semangat lagi membagi-bagikan ilmu buat Anda semua. Ngopinya dong, jangan lupa sambil ngopi, sambil nyudut ya. Oke, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tulis komentar. Mau nanya apa, nanti saya jawab. Oke, sampai nanti, see you.